Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Baik teman-teman semua, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 6 mata kuliah fikih yang diampu oleh Ibu dosen Sari Narulita MSI. Pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan salah satu materi mata kuliah fikih, yaitu perceraian. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Naila Fatia Salsabila, Faradila Nurilahwati, Muhammad Ridwan, dan dengan saya sendiri Kisti Dalahia. Baik teman-teman semua, berikut ini adalah materi-materi yang akan kami bahas dalam presentasi kami, yaitu terdapat pengertian perceraian, hukum perceraian, rukun dan syarat perceraian, sigot dalam talak, mut'ah atau perempuan yang dicerai, dan yang terakhir terdapat kesimpulan. Mohon disimak dan dipahami baik-baik terlebih dahulu ya teman-teman. Pengertian perceraian secara bahasa dalam istilah fikih disebut talak, diambil dari kata itlaq yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Pengertian talak menurut istilah yaitu melepaskan tali perkawinan serta mengakhiri hubungan suami istri. Sedangkan menurut Al-Jazari, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu. Bagaimana hukum perceraian? Hukum asal perceraian atau talak adalah makruh. Demikian menurut pendapat ulama Syafi'i dan Hambali. Alasan kedua pendapat tersebut yaitu karena adanya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara halal yang dibenci Allah adalah talak. Hadis riwayat Abu Daud dan Al Hakim. Selanjutnya terdapat pendapat dari Hanafiyah yang mengatakan hukum perceraian adalah haram dengan alasan karena adanya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya Allah melaknat orang yang menikah hanya dengan maksud mencicipi dan sering mencerai istrinya. Di samping makruh, hukum talak bisa berubah menjadi wajib, sunnah, dan haram. Rukun talak suami. Rukun talak suami ada 3, yaitu berakal sehat, dalil, dan kemauan sendiri. Yang keempat, rukun talak istri. Rukun talak istri yaitu akad nikahnya dengan suami yang sah, dia belum diceraikan dengan talak 3 oleh suaminya. Syarat perceraian. Yang pertama, ada ikatan pernikahan sah dengan istrinya. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, tidak dipaksa. Kemudian syarat istri yaitu masih terikat pernikahan sah dengan suami yang menjadi talak. Yang kedua, masih dalam masa iddah talak raji yang dijatuhkan sebelumnya atau belum diceraikan dengan talak 3 oleh suaminya. Selanjutnya syighot. Yang pertama, sarih atau jelas seperti engkau saya cerai. Yang kedua, kinayah atau sendirian, seperti ucapan suami kepada istrinya, pulanglah ke rumah orang tuamu. Yang terakhir, macam-macamnya. Ditinjau dari segi jumlah talak terbagi menjadi 3. Yang pertama, talak 1, talak 2, dan talak 3. Macam-macam talak ditinjau dari segi keadaan istri. Yang pertama, 1. Talak sunni, yaitu mentalak istri dalam keadaan suci dan pada saat suci tersebut belum dikumpuli. Yang B. Mentalak istri dalam keadaan hamil dan sudah jelas kehamilannya. Yang kedua, talak bid'i, yaitu menceraikan istri dalam keadaan suci dan sudah dikumpuli. Yang B. Menceraikan istri dalam keadaan haid. Ditinjau dari segi kesolehan
rujuk terbagi menjadi yang pertama talak raji, yaitu talak di mana suami boleh merujuk kembali istrinya sebelum masa iddah habis. Talak ini ada pada talak 1 dan 2. Yang kedua, talak bain, yaitu talak yang menghalangi suami untuk merujuk kembali istrinya. Talak ini terbagi 2, yaitu talak bain sugro dan talak bain kubro. Talak bain sugro yaitu talak di mana suami tidak boleh rujuk, tetapi mantan istri boleh dinikahi kembali dengan melakukan akad nikah lagi dan memberikan mahar lagi. Talak ini terjadi pada talak yang dijatuhkan pada istri yang belum pernah dicampuri talak 1 dan 2 dan masa iddah sudah habis. Yang terakhir, talak karena khulu. Talak bain kubro yaitu talak 3 yang dijatuhkan oleh suami. Pada talak ini, suami tidak boleh kembali kepada istri yang ditalak sebelum istrinya dinikahi oleh lelaki lain, dikumpuli dan ditalak. Selanjutnya, macam-macam talak ditinjau dari menjatuhkannya. Yang pertama, ada talak mu'allaq atau taklik at-talak. Talak yang digantungkan dengan sesuatu yang lain, seperti ucapan suami, "Engkau saya talak" jika meninggalkan sholat. Jika istri meninggalkan sholat, maka jatuhlah talak. Talak ghairu mu'allaq, talak yang tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain. Mut'ah atau perempuan yang dicerai. Mut'ah dalam syara adalah harta yang diberikan kepada perempuan yang diceraikan secara paksa karena sakitnya perceraian. Pengertian kata mut'ah dalam bahasa Indonesia dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan sebagai sesuatu, uang, barang, dan sebagainya yang diberikan suami kepada istri yang diceraikannya sebagai bekal hidup, penghibur hati bekas istrinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan mata untuk setiap perempuan yang diceraikan, sebagaimana tampak pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 241 sampai 242 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun, yang artinya, dan bagi perempuan-perempuanmu yang diceraikan, hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya agar kamu mengerti. Perempuan yang diceraikan sebelum melakukan hubungan badan, tetapi telah ditentukan maharnya, bagi perempuan ini wajib mut'ah selain setengah mahar yang ditentukan. Hukum mut'ah menurut mazhab Hanafi bisa wajib, sunnah, atau mustahab. Mut'ah tersebut diwajibkan ketika perpisahan yang disebabkan oleh pihak suami. Pemberian mut'ah tersebut diberikan sebelum bercampur atau berkhalwat secara benar, dan ketika penyebutan mas kawin tidak benar pada saat akad. Tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan sesuatu mut'ah pemberian kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 236. Mut'ah yang diwajibkan adalah pakaian lengkap yang digunakan perempuan ketika keluar dari rumah, sesuai dengan adat yang berlaku.
ia boleh diganti dengan uang. Batasan maksimalnya adalah setengah jumlah mas kawin, sementara batas minimalnya adalah 5 dirham. Pendapat ini merupakan pendapat mazhab Hanafi. Diperbolehkan menambah dari setengah mas kawin sesuai dengan firman Allah, surat Al-Baqarah ayat 237. Adapun mazhab Syafi'i berpendapat bahwa kadarnya dikembalikan kepada hakim, yaitu dengan mempertimbangkan keadaan sang suami dan sifat-sifat sang istri pada mas kawin. Berikut ini merupakan kesimpulan dari kelompok kami, yaitu perceraian dalam istilah fikih disebut talak, diambil dari kata itlak yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah syar, talak yaitu melepaskan tali perkawinan serta mengakhiri hubungan suami istri. Hukum asal talak adalah makruh, demikian menurut pendapat ulama Syafi'i. Syarat suami yang menjatuhkan ada ikatan pernikahan sah dengan istrinya, balik, berakal, dan tidak dipaksa. Saat istri yang ditalak masih terikat pernikahan sah dengan suami yang menjatuh talak, masih dalam rasa iddah talak raj'i yang dijatuhkan sebelumnya atau belum diceraikan dengan talak 3 oleh suaminya. Ditinjau dari segi jumlah talak terbagi menjadi talak 1, talak 2, dan talak 3. Ditinjau dari segi bain, ditinjau dari cara menjatuhkannya talak mu'alak dan talak gairu mu'alak. Mut'ah atau mata dalam syar adalah harta yang diberikan kepada perempuan yang diceraikan secara paksa karena sakitnya perceraian. Hukum mut'ah menurut mazhab Hanafi bisa wajib, sunnah, atau mustahab. baik teman-teman, terima kasih telah menyaksikan dan menyimak dengan baik materi pada kesempatan kali ini. Semoga materi pembahasan tentang perceraian dari kelompok kami dapat dengan mudah dipahami dan menjadi berkah bagi kita semua. Amin. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.